Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulandari Permata Yuliska. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampunya Bu Reni Resvita, SPD, MPDE. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan oleh Ibu Reni yang akan saya paparkan dengan judul Sistem Moneter Internasional. Di sini pengertian sistem moneter internasional yaitu suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktek, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Itu menurut pengertian sistem moneter internasional itu menurut tokoh Shapiro tahun 1992. Bisa saudari lihat di layar belakang monitor pengertian sistem moneter internasional. Selanjutnya yaitu emas, yang dimana pengertian emas sejak dulu digunakan sebagai media untuk menyimpan kekayaan, tukar menukar, dan alat untuk mengukur suatu benda dikarenakan kemudahannya untuk diperiksa kemurniannya dan kelangkaannya. Di sini emas juga bisa dikatakan untuk bisa diinvestasikan. Kita juga bisa menginvestasikan emas karena emas memiliki harga yang cenderung meningkatkan setiap tahunnya, sehingga menjadikan emas sebagai aset adalah pilihan tepat. Emas termasuk salah satu jenis logam mulia, merupakan yang paling populer di masyarakat. Emas ada yang berbentuk batang dan logam. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu SMI dari masa ke masa. Yang pertama yaitu ada dibagi 6. Yang pertama, pra perang dunia. Yang dimana artinya pra perang dunia itu dalam masa perang kebanyakan perekonomian diangkat oleh gejala inflasi yang tinggi. Itu pengertian pra perang dunia. Yang kedua adalah masa perang dunia. Yang ketiga yaitu pasca perang. Yang keempat sekarang. Dan pembagian dari pra perang dunia itu ada standar emas, dan pembagian pasca perang itu ada sistem Bretton Woods. Di sini pengertian standar emas yaitu adalah penetapan yang disepakati negara-negara untuk membeli atau menjual emas dengan satuan mata uang yang lebih ditetapkan. Dari itu yang saya bilang tadi, emas bisa dikatakan kita bisa menginvestasikannya untuk setiap yang harganya itu cenderung akan meningkat dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu untuk kita investasikan. Dan begitupun kalau misalnya orang lain yang mempunyai emas, yaitu atau emas batangan atau logam. Ada 4 macam bentuk standar emas yang pernah digunakan, yaitu yang pertama gold coin standard, yaitu nilai satuan uangnya yang dikaitkan dengan seberat tertentu emas. Contohnya USA US dari luar negeri, gram, yaitu seberat 23,22 gram emas murni. Yang kedua yaitu gold bullion standard, yaitu memiliki persamaan dengan gold coin standard. Yang ketiga, diminished gold bullion standard, yaitu yang dimana yang diartikan yaitu adanya sejumlah emas yang tetap pada setiap satu satuannya uang, tetapi tidak dapat dipakai dalam peredaran umum, atau dikatakan satuan uang yang di backup dengan emas.
Yang keempat, the gold exchange standard, yaitu artinya itu ya ini dimana satu-satunya uangnya dinyatakan sama dengan seberat emas yang tetap. Lanjut, ada keuntungan emas standar ini. Yang pertama itu stabilnya kualitas atau kurs falas, dimana kurs ini yang di tingkatnya ketinggiannya itu tidak berubah, dan jika ada pergerakannya akan selalu diikuti oleh ekspor atau impor emas. Akan dijelaskan lebih lanjut dengan kurva. Yang kedua, defisit dan output, defisit atau surplus neraca pembayaran berkecenderungan tidak berlangsung, sebab dalam kondisi surplus maupun defisit akan cenderung menimbulkan kekuatan-kekuatan. Lanjut, standar emas ini ada keuntungan dan kelemahan. Yang keuntungan sudah saya paparkan materinya, dan yang selanjutnya kelemahan sistem standar emas. Kelemahan sistem standar emas ini, stabilitas dalam kurs biasanya diikuti oleh ketidakstabilan dalam tingkat harga. Bisa dimaksud dengan artian stabilnya kurs falas, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan aliran emas atau masuk keluar, berimbas naik turunnya uang. Kendala penggunaan sistem standar emas ini ada 3, yaitu berubahnya konstelasi perekonomian Indonesia. Yang kedua, kesulitan dalam menentukan nilai mata uang dalam negeri yang dinyatakan dalam emas. Yang ketiga, penerapan sistem standar emas yang dilakukan dalam waktu yang sama, sehingga negara yang sudah menerapkan kembali sistem ini akan mengalami kegoncangan karena ada negara lain yang baru menerapkan kembali sistem standar emas ini. Dari sistem Bretton Woods ini, yang pertama dia menjelaskan yaitu pada tahun 1944 sampai 1976 adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Yang selanjutnya, 3 poin penting dari perjanjian Woods. Dari ketiga lembaga ekonomi internasional ini dibentuk pada pertemuan Bretton Woods yang paling banyak berperan dalam membentuk sistem moneter dunia adalah IMF atau bisa dikatakan International Monetary Fund. Sehingga berikut akan dijelaskan mengenai hal di bawah ini. Yang pertama yaitu peranan penting IMF, yang kedua nilai paritas mata uang, yang ketiga kuota dan driving right. Kehancuran Bretton Woods ini yang disebut dengan Robert Trelin mengingatkan negara-negara penghasil cadangan dunia, terutama Amerika Serikat, harus bersedia mendefisikan neraca pembayarannya secara terus-menerus. Selanjutnya ada akibat terjadinya Perang Dunia Pertama, yaitu perubahan sistem moneter dunia. Yang kedua, sistem standar emas tidak lagi berfungsi. Yang ketiga, terjadinya inflasi yang tinggi. Yang keempat, pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutup defisit anggaran. Yang kelima, banyak negara yang bangkrut dan berubah status menjadi debitur. Di sini tujuan IMF adalah untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. Selanjutnya, peraturan yang mendukung tujuan IMF pada saat ini berlaku kurs mata uang tetap, atau bisa dikatakan kurs mata uang tetap ialah apabila dua negara atau lebih sepakat
tentang kurs mata uang mereka. Selanjutnya yaitu kota dan drawing like. Itu untuk menjaga nilai mata uang dalam negeri tidak melampaui batas plus minus seperti disebutkan. Pemerintah negara-negara anggota juga memiliki jumlah cadangan internasional yang cukup besar. Selanjutnya pengawasan oleh IMF, yaitu negara anggota harus mengadakan intervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dengan tujuan untuk mengurangi gejolak pasar. Yang kedua, negara anggota harus memperhitungkan kepentingan sesama anggota dalam menjalankan kebijakannya. Selanjutnya fasilitas kredit dana IMF, yaitu Standby Agreement diperkenalkan pada tahun 1952. Tujuannya untuk memberikan peluang kepada negara anggota guna mendapatkan pinjaman justru sebelumnya ada kesulitan neraca pembayaran. Selanjutnya fasilitas kredit dana IMF. Selanjutnya sistem penerapan kurs falas yang dikatakan tadi. Ada sistem penerapan kurs falas, ada faktor mempengaruhi kurs falas, dan terakhir neraca pembayaran dalam masalah moneter internasional saat ini. Sekian itu dari materi yang saya jelaskan mengenai sistem moneter internasional. Cukup sekian video materi yang saya jelaskan. Kalau jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.